Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Selama kita membuat keributan yang cukup besar, dia seharusnya aman. Baiklah, Penatua Song setuju dengan anggukan enggan. Penatua Swan memimpin mereka maju dan segera berada di wilayah udara Kekaisaran Ryu. Karena ini adalah perbatasan, kepadatan alat jiwa tipe pengintaian adalah yang tertinggi di sini. Seketika, 7 atau 8 alat jiwa pengawasan tingkat tinggi mengunci posisi mereka. Penatua Swan tersenyum dan menekan ke depan dengan telapak tangan kanannya. Cahaya kuning yang intens bersinar dari tubuhnya. Seketika langit tampak runtuh. Aura yang sangat kuat terpancar darinya. Alat jiwa pengawasan tingkat tinggi yang telah mendeteksi Penatua Swan semua mulai merengek keras. Bahkan ketika mereka merasakan kekuatan target mereka, mereka semua terpengaruh olehnya. Dengan fluktuasi kekuatan jiwa Penatua Swan, banyak kembang api yang mempesona meledak di udara. Serangkaian ledakan terjadi, disertai dengan kembang api merah mencolok. Setelah 1 atau 2 nafas, semua alat jiwa pengawasan tingkat tinggi dalam radius 2,5 km diledakkan oleh kekuatan jiwa besar Penatua Swan. Setelah Penatua Swan melakukan itu, sisanya mulai bertindak juga. Dengan kekuatan Download Transcendent mereka tidak membutuhkan alat jiwa tipe terbang untuk terbang. 7 yang tersisa semuanya terbang ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, langit malam yang gelap pekat mulai menyala lagi. Sejumlah besar alat jiwa pengintai udara hancur dengan kecepatan tinggi. Namun, Kekaisaran Ryu masih merupakan kekaisaran yang paling kuat di benua ini. Dengan cepat bereaksi dan menyerang balik. Sinar cahaya yang kuat menyala di tanah saat alat jiwa membombardir langit. Itu semua meriam alat jiwa yang lebar, dan ada juga meriam jiwa lain yang bisa melumpuhkan atau membuat target mereka pingsan. Hanya alat jiwa kelas 6 dan di atasnya yang bisa mencapai target pada ketinggian mereka seketika. Seluruh langit diterangi oleh cahaya yang terang dan mencolok. Sinar cahaya dari meriam jiwa seperti hutan kematian yang menyelimuti segalanya. Menghadapi formasi ini, bahkan Feng Hao Doulo biasa akan panik dan mencoba melarikan diri secepat yang dia bisa. Namun tidak peduli seberapa kuat pertahanan Kekaisaran Ryu, mereka tidak dirancang untuk menahan Download Transcendent. Atau setidaknya mereka tidak siap menangani 8 dari mereka. Menghadapi sinar cahaya yang naik dengan cepat, Penatua Swan dan yang lainnya naik lebih tinggi ke udara. Tidak ada yang tahu berapa banyak meriam jiwa yang dimiliki Kekaisaran Ryu di bawah mereka. Jadi melawan mereka secara langsung bukanlah pilihan yang bijaksana. Namun, tidak peduli seberapa kuat meriam jiwa itu. Bahkan jika itu adalah kelas 9, jangkauannya terbatas. Dengan kultivasi Download Transcendent, mereka bisa terbang 3000 meter ke udara. Ketinggian yang memungkinkan mereka untuk menghindari sebagian besar alat jiwa. 8 sosok naik langit, bahkan jika meriam jiwa biasa menyerang mereka, itu tidak bisa mengatasi pertahanannya. Tanpa bantuan alat jiwa pengintai tingkat tinggi yang hancur, akan sulit untuk mengunci posisi mereka. Namun Penatua Swan dan yang lainnya tidak santai. Mereka telah melihat kekuatan alat jiwa Kekaisaran Ryu dalam pertempuran dan memahami betapa menakutkannya lawan mereka. Dalam hati Penatua Swan, dia bersuka cita pada kenyataan bahwa Wo Yu Hao telah menghancurkan bunker bawah tanah. Pada waktu itu, ia memarahi pemuda itu karena tindakannya mungkin telah memiskinkan banyak orang. Namun, sekarang dia telah memikirkannya. Dia menyadari bahwa jika gudang besar tidak dihancurkan, semua alat jiwa di dalamnya akan dikerahkan dalam perang. Bahkan Download Transcendent, seperti mereka harus menghindari terkena meriam jiwa sebanyak itu, bagaimana para prajurit dari 3 kekaisaran akan dapat menahannya? Ratusan tokoh kini muncul dengan alat jiwa tipe terbang. Salah satu dari mereka di tengah membawa alat pengintai jiwa yang besar. Dihadapi dengan serangan tiba-tiba, Kekaisaran Ryu telah datang dengan respon menyeluruh. Pertama,
Mereka membombardir target dengan sekuat tenaga. Kemudian mereka menggunakan alat jiwa pengintai udara berbasis darat untuk memindai mereka. Akhirnya mereka mengerahkan legiun perang udara mereka. Rencana mereka dilakukan dengan sangat baik, namun musuh mereka hari ini hampir tak terkalahkan. Ketika mereka muncul, Penatua Swan tersenyum di depan 300 anggota legiun perang udara. Akhirnya mereka sudah dekat. Ratusan meriam jiwa membidik pada Penatua Swan. Dalam legiun ini, instru jiwa paling kuat adalah setidaknya kelas 7. Namun dihadapkan dengan keberadaan yang kuat seperti peringkat 98 Feng Hao Dolo, semua yang mereka lakukan adalah sia-sia. Penatua Swan tidak suka membinasakan, jadi dia tidak langsung menghabisi mereka, tetapi malah menggunakan kontrol gravitasi tipe domainnya. Semua prajurit jatuh ke tanah. Para tetua lainnya juga tidak malas. Ledakan terdengar dari tanah. Menurut aturan benua yang tak terucapkan, Feng Hao Dolo dan instru jiwa tingkat tinggi tidak akan menyerang orang biasa. Inilah mengapa Penatua Song tidak ingin menyerang sebelumnya, namun Penatua Swan telah menemukan celah. Target mereka tentu saja bukan prajurit biasa dari Kekaisaran Ryu, namun dihadapkan dengan serangan instru jiwa udara. Penatua Swan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Para penatua lainnya tidak menghabisi, tetapi malah mencoba menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin. Para penatua berusaha menghancurkan meriam-meriam jiwa yang menyerang mereka. Malam ini adalah mimpi terburuk bagi pasukan perbatasan Kekaisaran Ryu yang ditempatkan di dekat Kekaisaran Tianhun. Ledakan bergema dari tengah malam hingga fajar. Ketika matahari terbit, camp utama Kekaisaran Ryu benar-benar hancur. Mungkinkah tidak ada instru jiwa kelas 9 yang bertanggung jawab atas camp yang sedemikian penting? Ya, mereka ada, namun kedua instru jiwa kelas 9 yang bertanggung jawab di sana tidak dapat melakukan apa-apa. Dihadapkan dengan 8 Dolo Transcendent selanjutnya. Serangan itu terjadi pada malam hari. Tanpa alat jiwa pengawasan tingkat tinggi, bagaimana mereka bisa memusatkan serangan pada para sesepuh dari pavilion Dewa Laut? Perang belum pecah, tetapi Akademi Shrek sudah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada Kekaisaran Ryu bahwa para Masroh masih merupakan senjata perang paling kuat dan brutal di dunia. Penatua Swan dan para penatua lainnya tidak menyembunyikan identitas mereka. Segera berita kehancuran ini menyebar ke seluruh Kekaisaran Ryu. Su Tianran sangat marah hingga wajahnya pucat. Apa yang dilakukan pasukan perbatasan? 400 instru jiwa terluka dan mati. Sejumlah besar meriam jiwa dan amunisi hilang. Bodoh, sekelompok orang bodoh. Jusi duduk di sebelah Su Tianran. Setelah Su Tianran naik ke tahta, dia menamakannya permaisuri. Posisinya tidak seperti sebelumnya. Setelah Su Tianran selesai melampiaskan kemarahannya, dia menjadi tenang dan sebuah senyuman merayap di sudut mulutnya ketika dia berkata, "Shrek, apakah kau akhirnya memutuskan untuk menyerang? Seseorang pergi dan panggil tutor kekaisaran untuk membahas masalah ini." Ya, para prajurit di luar menjawab dengan ketakutan. "Permaisuri, bagaimana menurutmu?" Su Tianran bertanya pada Jusi. Jusi berdiri berjalan ke belakang Su Tianran dan memijat bahunya dan berkata, "Yang mulia, tolong jangan terlalu marah. Hal ini bagiku tampak aneh. Meskipun Shrek adalah sekolah terbaik di benua ini, mereka bukan milik kekaisaran manapun. Semua orang tahu bahwa Shrek independen dan posisi mereka luar biasa. Kali ini, tindakan mereka harus menjadi bentuk pembalasan terhadap kita karena menangkap para peserta turnamen. Jadi mereka ingin memaksaku untuk membebaskan mereka." Mata Su Tianran menyipit. Jusi mengangguk dan berkata, "Aku percaya itu yang terjadi. Mereka akan terus menyerang. Dihadapkan dengan para Masroh yang kuat ini, memang tidak mungkin untuk membalas. Mereka mengandalkan perbatasan dengan Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Starlo yang membuatnya sulit bagi kita untuk membalas mereka." Su Tianran tertawa dingin dan berkata, "Apakah mereka ingin melihat siapa yang lebih ganas? Dalam hal ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Masroh jahat karena mereka ingin melepaskan kehancuran.
aku juga akan melakukannya. Mari kita lihat siapa yang akan retak lebih dulu. Jusi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak yang mulia. Anda tidak bisa melakukan itu. Kita belum siap. Jika kita melakukan itu, kita akan memprovokasi perang lebih cepat dari jadwal. Meski kultus roh suci kuat, mereka tidak dapat melawan semua mas roh dari 3 kekaisaran nasti benua Doulo. Ini mungkin jebakan yang ditetapkan oleh lawan kita. Jika kultus roh suci menderita kekalahan besar, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Su Tianran pada akhirnya adalah pemimpin yang licik. Baru saja kemarahan membuatnya kehilangan akal, tapi dia perlahan-lahan tenang dan menepuk tangan Jusi. Denganmu sebagai permaisuriku, aku memang diberkati. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Aura pembunuh melintas di mata Jusi ketika dia berkata, Yang mulia, kekaisaran kita masih memiliki persediaan meriam jiwa stasioner kelas 9. Ada beberapa yang bisa menembak ke langit, bukan? Mata Su Tianran berbinar ketika dia berkata, Apakah kamu mengatakan kita harus mengintimidasi mereka? Ya, habisi 1 untuk menakuti 100. Ini akan mencegah mereka menjadi begitu sombong. Ada beberapa mas roh yang belum merasakan kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 9. Jauh dari kekaisaran Ryu, angin sepoi-sepoi yang jelas bercampur dengan aroma alam. Serangga dan burung berkicau di hutan, dan sinar matahari mengalir turun, memancarkan sinar redup yang tidak bisa menembus dedaunan tebal. Ini adalah salah satu tempat paling misterius dan berbahaya di benua Doulo. Mas Roh menyebutnya tempat pembantaian karena itu adalah wilayah inti dari hutan Stardo. Bagi manusia, ini adalah tempat yang mematikan. Bahkan Doulo Transcendent tidak akan berani datang ke tempat ini tanpa persiapan, karena setengah dari 10 peringkat monster roh dari benua Doulo tinggal di sini. Mereka masing-masing memiliki kemampuan luar biasa dan sama cerdasnya dengan manusia. Selain itu, mereka juga bisa memerintah di dalam hutan Stardo. Biasanya, monster roh 100.000 tahun setara dengan Feng Hao Doulo. Dalam hal kekuatan, itu tergantung pada keterampilan bawaan jiwa individu. Seperti bagaimana itu tergantung pada keterampilan jiwa dan jiwa bela diri dari Feng Hao Doulo. Begitu Mas Roh menembus kemacetannya dan mencapai tingkat kultivasi 200.000 tahun, kekuatannya dapat menyaingi Doulo Transcendent. Setiap 100.000 tahun, setelah itu akan menjadi masalah hidup dan mati bagi binatang buas. Tidak dilakukan lagi. Setiap kali Mas Roh mengatasi ujian mematikan seperti itu, kekuatannya akan meningkat secara tajam. Itu seperti Wo Yuhao pertama kali bertemu dengan Permaisuri Es. Kekuatan menakutkannya dari Permaisuri Es sudah cukup untuk bertarung dengan Doulo peringkat 97 di utara yang ekstrim. Bahkan seseorang sekuat Penatua Swan mungkin tidak mampu mengalahkannya. Di antara 10 besar monster roh, bagaimanapun Permaisuri Es hanya di peringkat ke-7. Adapun Permaisuri Salju, alasan mengapa ia mulai memudar dan hampir hancur sendiri di dalam tubuh Yuhao adalah karena kekuatannya yang terlalu besar. Setelah monster roh menembus penghalang 500.000 tahun, itu akan sekuat Doulo utama. Dengan kata lain, Permaisuri Salju sekuat Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao. Jika dia bertemu dengannya di utara ekstrim, Long Xiaoyao tidak akan berani melawannya secara langsung. Di dunia monster roh, termasuk Permaisuri Salju, 5 dari 10 besar peringkat monster roh sekuat limit Doulo. Mereka semua memegang posisi kuat pada saat ini di wilayah inti dari hutan Stardo. Tempat pembantaian ditinggali monster roh peringkat pertama, keempat, kelima, keenam, dan kedelapan. Dari 10 besar monster roh, mereka memerintah semua makhluk roh lainnya. Ini adalah tempat bagi Doulo Transcendent mencari tulang roh. Bahkan mereka menghabisi beberapa monster roh 100.000 tahun. Pada akhirnya, ini membuat marah para pemimpin di hutan Stardo. Mereka meluncurkan gelombang binatang yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menargetkan kota Shrek. Itu menakuti semua master roh. Meskipun kota Shrek mampu menghentikan gelombang binatang buas dengan bantuan banyak murid dari akademi serta sekte tubuh, manusia akhirnya berkompromi. Akademi Shrek memimpin total 27 Feng Hao Doulo dengan menjanjikan atas nama semua manusia, selama monster roh
100.000 tahun tidak meninggalkan tempat pembantaian, manusia tidak akan memasukinya. Hanya pada saat itulah para pemimpin monstro tenang dan mengakhiri gelombang binatang buas yang merusak dan kehancuran yang ditimbulkannya. Sejak saat itu, tempat pembantaian di hutan Stardo menjadi zona terlarang bagi manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat ditemukan di sana. Monstro dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun semuanya tertidur lelap. Mereka mengumpulkan energi dan bersiap untuk menerobos malapetaka berikutnya. Di bawah latar belakang ini, di tempat pembantaian yang dipenuhi aura spiritual, duduk seorang wanita. Bagaimana mungkin adegan ini tidak mengejutkan? Mungkinkah itu berarti bahwa janji antara manusia dan binatang telah dipatahkan? Tiba-tiba, tubuh wanita itu mulai bergetar sedikit. Setelah itu, adegan aneh muncul. Cahaya keemasan bersinar di tengah dahinya. Itu berubah menjadi mata emas yang memandang ke langit malam yang tak berujung. Saat mata bersinar, semua yang ada di sekitarnya tampak kehilangan warnanya. Kicau burung dan serangga tiba-tiba berhenti seolah-olah mata adalah satu-satunya yang hidup dan menghakimi segalanya. Mata itu memandang ke kejauhan dan perlahan-lahan mulai beriak dengan jelas. Gelombang cahaya keemasan lembut mulai menyebar dari tubuh gadis itu. Matanya tampak berkaca-kaca ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kenapa? Kenapa aku tidak bisa melupakannya? Aku mengendalikan kekuatan takdir, tetapi aku tidak bisa mengendalikan takdirku sendiri. Ironi apa ini? Takdirnya, mengapa dia... Pada saat ini, tatapan bingung di matanya berubah menjadi panik. Seluruh tubuhnya dan kondisi mentalnya tampak berbeda saat dia memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Dia mulai mondar-mandir dan aura dari tubuhnya menjadi semakin tidak stabil. Wajah mungilnya panik lalu marah, lalu tegas dan kemudian melunak. Perubahan konstan dalam ekspresi wajahnya mencerminkan kekacauan di dalam hatinya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan pergi. Aku harus pergi. Aku tidak bisa dikaburkan oleh takdir. Aku ingin membantunya mengubah takdirnya dan takdirku juga. Aku ingin bertarung untuk kesempatan yang satu ini." Dia berhenti bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melompat dan menembus dedaunan tebal seperti peluru meriam emas. Dia terbang ke udara hanya menyisakan aroma yang tersisa di hutan. Di Kekaisaran Ryu, dengan pengembangan alat jiwa yang terus-menerus, semakin banyak alat jiwa tingkat rendah mulai memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat umum Kekaisaran Ryu. Di Kekaisaran Ryu, siapapun yang memiliki kekuatan jiwa dengan bantuan alat jiwa mereka akan mendapatkan subsidi pembelajaran dari Kekaisaran. Mereka membentuk fondasi Kekaisaran di mana menjadi Legiun Instruksi Jiwa Kekaisaran. Kota Matahari Terbit hanyalah kota kecil menengah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir kota ini telah mengalami perubahan total. Tembok kota setinggi 15 meter itu sekarang dipenuhi dengan banyak lampu sorot dan berbagai alat jiwa pengintaian. Di luar kota Matahari Terbit ada 2 Legiun Instruksi Jiwa yang masing-masing memiliki 500 orang. Di Kekaisaran Ryu, Legiun Instruksi Jiwa diberikan peringkat berbeda. Yang paling kuat adalah Legiun Instruksi Jiwa Kekaisaran Ryu yang merupakan kekuatan paling kuat di Kekaisaran. Kekuatan jiwa seseorang setidaknya harus peringkat 50 untuk bergabung dengannya. Dengan kata lain, hanya Raja Roh yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Secara total, ada 300 orang. Di antara mereka ada 3 komandan legiun dan 3 wakil komandan legiun. Semuanya adalah instruksi jiwa kelas 9 yang hanya loyal kepada keluarga Kekaisaran. Hanya Kaisar Kekaisaran Ryu yang bisa menggunakan Legiun Instruksi Jiwa yang kuat ini. Mereka dilengkapi dengan alat jiwa teratas dan mereka menerima perlakuan terbaik di antara semua prajurit di Kekaisaran Ryu. Pemeliharaan Legiun yang satu ini setara dengan pendapatan pajak dari 2 kota besar. Ini adalah kekuatan yang menjaga kota cahaya dan mereka adalah pasukan tempur paling setia dan penting bagi Kaisar. Bersama dengan Istana Kekaisaran Pentahbisan, mereka adalah 2 pilar monarki. Ketika kedua kekuatan ini bekerja sama, bahkan entitas yang kuat seperti kultus roh suci harus waspada, apalagi orang biasa. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku
akan selalu menemanimu.